Tetapi secara garis besarnya sudah kita pelajari, karena memang kalau belajar undang-undang itu tidak bisa sekaligus ya. Kemudian harus dibaca berkali-kali, kemudian dipraktekkan. Nah, karena teman-teman ini kan bukan pegawai bea cukai, nanti akan lebih posisinya pada ke pengguna jasa ya. Artinya apakah sebagai eksportir, importir, atau bekerja di perusahaan yang bergerak di ekspor impor. Nah, setelah kita mempelajari undang-undang kepabeanan, di sini kita akan lanjutkan merangkum kembali, mengurutkan dari awal sampai proses yang kita katakan sebagai pengeluaran barang dari pelabuhan ya. Itu yang kita pelajari di awal ketika kita mempelajari mekanisme ekspor impor ya dengan menggunakan LC. Nah, kita akan mempelajari bagaimana proses pertama ketika kedatangan sarana pengangkut, kemudian pembongkaran dan penimbunan. Ini bab 1. Kita akan mulai dari kedatangan sarana pengangkut. Nah, kedatangan sarana pengangkut ini dari gambar ini bisa dilihat bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu barang impor tentunya dari luar negeri gitu ya. Nah, tetapi di dalam ilmu kepabeanan itu ada istilah luar daerah pabean itu luar negeri gitu ya. LDP, kemudian DDP itu dalam daerah pabean itu negara Indonesia ya, NKRI. Nah, masuknya dari mana gitu ya. Jadi kedatangan sarana pengangkut. Nah, kedatangan sarana pengangkut ini itu pertama yang dari luar negeri ya. Misalnya dari Singapura ke Jakarta. Jadi luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Kemudian ada juga yang dari dalam daerah pabean gitu ya. Misalnya dari Belawan mengangkut barang impor atau ekspor yang menuju ke Singapura. Kemudian dari Singapura dia menuju ke Jakarta. Jadi dari dalam daerah pabean ke dalam daerah pabean tapi melalui luar daerah pabean. Itu maksudnya ya. Nah, ada juga yang dari dalam daerah pabean ke dalam daerah pabean lainnya, misalnya dari Jakarta dan Semarang. Nah, pengangkut ini ya wajib menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut ya. Jadi baik dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean itu yang melalui luar daerah pabean itu wajib menyerahkan RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, RKSP itu pemberitaan ini di dalam dokumennya itu BC10. Itu yang wajib ya. Jadi ketika barang yang atau pengangkut yang memasuki daerah Indonesia atau dalam daerah pabean maksudnya itu wajib menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut. Nah, di samping itu ya ada juga kapal atau pesawat itu dia menggunakan atau yang sudah memiliki jadwal gitu ya. Jadi jadwal kedatangan sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam satu periode. Itu juga bisa ya. Jadi itu juga bisa diberikan sehingga petugas bea cukai itu akan memegang jadwal ini ya. Jadi bisa menggunakan RKSP maupun JKSP. Nah, paling lambat sebelum kedatangan yang pertama dalam jadwal tertentu. Jadi ketika misalnya mulai hari besok gitu ya. Jadi hari ini sudah diserahkan jadwalnya sehingga misalnya jadwal selama sebulan itu bisa diberikan hanya sekali. Nah, waktu penyerahan RKSP untuk laut ya, ini akan ada tiga via ya, ada via laut, udara maupun darat. Nah, untuk laut ya, paling lambat 24 jam sebelum kedatangan. Ini misalnya yang kedatangannya itu membutuhkan seminggu atau 3 minggu atau 3 hari, paling lambat 24 jam sebelum kedatangan. Nah, paling lambat sebelum kedatangan jika waktu tempuhnya kurang dari 24 jam. Misalnya dari Singapura ke Indonesia itu kan sangat pendek ya, jadi dia
menyerahkan RKSP-nya sebelum kedatangan. Nah, kemudian udara itu paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut. Jadi sebelum kedatangan itu sudah wajib menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut atau RKSP. Nah, untuk darat itu tidak diwajibkan karena dia langsung ya. Jadi ketika darat itu langsung melintasi perbatasan. Jadi saat itu sudah memasuki wilayah Indonesia. Nah, saat kedatangan sarana pengangkut di dalam undang-undang itu di term atau kondisi kapan dikatakan sebagai sarana pengangkut itu datang gitu ya. Nah, untuk kapal laut itu saat dia lego jangkar. Jadi saat dia mau melakukan mau lepas legonya, lego jangkarnya itu dikatakan sudah datang ya. Nah, untuk udara datang itu pada saat dia landing ya. Artinya dia mendarat di landas bandar udara. Nah, untuk darat, saat tiba di kawasan pabean. Jadi pada saat dia melintas di perbatasan, lintas batas itu dikatakan sudah tiba di atau datang di wilayah Indonesia, darat pabean. Nah, ketika pengangkut itu datang atau dikatakan sudah berada di daerah pabean, maka dia menyerahkan RKSP atau JKSP-nya ke kantor pabean. Nah, kantor pabean itu adalah kantor bea cukai. Nah, di situ dia akan kantornya menerima, kemudian memberikan nomor pendaftaran. Nah, dokumennya adalah BC10, itu merupakan pemberitahuan pabean. Nah, sanksi, kita sudah bahas di Undang-Undang Pabean ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya itu sanksinya minimal 5 juta, maksimal 50 juta. Kenapa ada minimal dan maksimal? Karena ada pengangkut atau sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran tidak hanya sekali ya. Jadi ditentukan minimal dan maksimalnya. Nah, dalam skema ini di dalam peraturan keuangan diatur bahwa kalau sekali itu dikenakan denda 5 juta. Kemudian 2 kali ya 10 juta dan diatur 3 sampai 4 kali 25, kemudian 35 dan maksimal di atas 6 kali itu 50 juta. Jadi ini tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh sarana pengangkut. Jadi ada minimal dan maksimalnya. Nah, kemudian setelah datang sarana pengangkut ya seperti yang saya sampaikan tadi, wajib menyerahkan manifest ya. Jadi ketika sarana pengangkut itu datang, itu wajib menyerahkan daftar atau daftar muatan barang atau manifest itu yang dari luar daerah pabean dan dari daerah underground yang melalui luar daerah pabean. Jadi wajib menyerahkan pemberitahuan inward manifest ya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris serta asing ke kantor pabean. Nah, di sini manifest ini sangat penting ya karena ini memuat daftar dari barang yang diangkut. Nah, Nah, manifestnya ada 2 ya, ada inward sama outward. Nah, yang impor, yang masuk itu inward ya. Nah, kemudian kalau yang keluar atau ekspor itu outward manifest. Jadi karena kita membahas barang yang impor, maka di sini yang kita bahas adalah inward manifest. Nah, penyerahan inward manifest laut ya, itu bongkar paling lambat, artinya ketika ada pembongkaran, jadi paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran. Maaf sebelumnya Pak, saya ya. menyalah. Ya. Teman saya atas nama dia sebelum dia ACC Pak dari tadi. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya. Jadi inward manifest ini paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran. Dan jika tidak segera dibongkar, paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut. Nah, tidak dilakukan pembongkaran, tetapi ada pemuatannya. Jadi saya sampaikan tadi memang ada kapal yang datang itu untuk memuat barang ekspor. Jadi paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan atau jika tidak segera muat paling lambat 24 jam sejak kedatangan sarana pengangkut. Jadi
hitungan-hitungan ini ya, minimal maksimal atau berapa lamanya itu di note ya, baik itu kedatangan pengangkut, kemudian penyerahan manifest, karena ini akan menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan di dalam ujian. Nah, penyerahan imbuhan manifest itu udara untuk yang melakukan pembongkaran. Jadi paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran. Jadi ketika pesawat itu datang, itu setelah pangkut datang, dia menyerahkan manifestnya paling lambat pada saat sebelum melakukan pembongkaran. Jika tidak segera bongkar, paling lambat 8 jam sejak kedatangan. Artinya ada waktu tunggu ya, jadi tidak langsung dibongkar. Kemudian tidak melakukan pembongkaran, tapi melakukan pemuatan. Paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan, atau paling lambat atau tidak segera dilakukan pemuatan itu 8 jam sejak kedatangan. Nah, kalau darat karena dia langsung datang ketika itu ya, jadi paling lambat pada saat kedatangan penerbangan berikutnya. Jadi dia RKSP-nya kan tidak diperlukan. Jadi ketika dia melintas batas, saat itu pula dia wajib menyerahkan inward manifest-nya. Nah, pengecualian penyerahan inward manifest tidak bongkar dan muat barang ya, itu berlaku atau lagi diangkat paling lama 24 jam sejak kedatangan untuk di laut. Kemudian mendarat paling lama 8 jam sejak kedatangan untuk melalui udara. Ini yang dikecualikan. Nah, lampiran penyerahan manifest ya. Nah, manifest itu tidak semuanya, atau inward manifest khususnya, tidak semuanya memuat barang impor ya. Karena ada juga daftar muatan, misalnya daftar penumpang ya, dan atau sangat pengangkut. Jadi ada beberapa ABK di sana itu ada semua di sana. Kemudian daftar bekal sana pengangkut yang dinyatakan sebagai bekal itu apa saja, itu juga dituangkan di dalam manifestnya. Kemudian daftar tangkapan inventaris, kalau stowage plan ini adalah posisi penyimpanan kontainer-kontainernya itu istilahnya ya. Jadi bagaimana posisinya itu harus ada. Ya. Kemudian daftar senjata api dan amunisi. Ini penting karena jangan sampai kapal yang masuk itu dia membawa senjata gelap ya untuk dimasukkan ke Indonesia. Daftar obat-obatan itu juga termasuk narkotika, itu dimungkinkan ya. Jadi tetapi itu disebutkan, disampaikan di manifestnya. Nah, ketika ada pemeriksaan, kalau ada barang-barang yang di luar dari daftar ini yang ditemukan oleh petugas, nah itu dianggap sebagai barang impor ya, itu barang katakanlah barang yang tidak disampaikan dalam manifest. Nah, itu ada ketentuan lain yang menyatakan gitu. Nah, sama dengan RKSP tadi ya, jadi pengangkut menyerahkan inward manifestnya tanda pabean, kemudian menerima dan memberikan nomor pendaftaran dan merupakan persetujuan bongkar, yaitu itu BC11. Kalau RKSP itu BC10, kalau manifest itu BC11. Nah, perbaikan data inward manifest ya. Ini dimungkinkan ya, adanya kesalahan nomor, merek, atau ukuran dari jenis kemasan ya. Karena kenapa ini kalau ada kesalahan harus diperbaiki? Karena ketika akan dilakukan pemeriksaan pada pembongkaran itu harus sama ya. Nomor kemasan itu harus sama ya. Jumlah kemasannya atau peti kemas ya, itu harus sama. Ya, apakah kesalahan dari bangsa ini atau notifikasi manufakturnya, tapi importer ke siapa gitu, jadi harus sama, harus jelas ya. Atau kesalahan pada data lainnya ya, atau perubahan post manifest. Jadi ini bisa saja diperbaiki sebelum dilakukan penyerahan gitu ya. Nah, syarat perbaikan beberapa pos menjadi satu pos ya. Pos BC11 yang akan digabungkan berasal dari BC1 yang sama. Ya. Jadi berasal dari pos yang sama ya. Kemudian nama dan alamat baik itu shipper, supplier, positioning atau notifikasi dan pelabuhan muat harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan. Jadi ini tidak boleh berbeda gitu ya. Untuk digabungkan menjadi pos yang sama. Kemudian telah terbit revisi Bill of Lading atau RW Bill. Jadi ada kalau direvisi karena sumber dari manifest itu ada di
BL atau RW bill-nya. Nah, ketika akan dirubah itu harus dirubah terlebih dahulu ya. Jadi memang dari keberangkatan ini ada kesalahan. Nah, tentunya harus ada persetujuan dari kepala kantor ya. Jadi kalau tanpa persetujuan itu tidak boleh melakukan perubahan. Semua tanggung jawab itu dibebankan kepada yang mengajukan ya. Misalnya pengangkut. Nah, sanksi ya. Tadi kalau RKSP itu sanksinya kan 5 juta sampai maksimal 50 juta. Tetapi kalau manifest itu sanksinya 10 sampai 100 juta. Itu sama ada rentangnya ya. Jadi ketika sekali 10 juta, 2 kali 20 juta, 3, 4 kali itu 50 juta, kemudian 70 juta dan 100 juta. Jadi maksimalnya 1 juta untuk yang pelanggaran lebih dari 6 kali. Nah, ini kembali lagi ketika pengangkut itu melakukan pelanggaran yang berkali-kali, nah tentunya sanksi itu akan lebih besar. Ini tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut. Nah, kita lanjut kepada pembongkaran barang impor. Tadi kan ketika barang sudah datang itu, kemudian dilakukan penyerahan manifest, maka dilakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran itu dilakukan di mana? Di kawasan pabean. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu, bagi pelabuhan laut atau udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepertinya berada di kawasan bea cukai. Nah, ini wajib dilakukan di kawasan pabean atau di luar kawasan pabean atau tempat lain, tetapi harus mendapatkan izin dari kepala kantor. Nah, kenapa tidak di kawasan pabean? Karena ada barang-barang impor yang memang tidak mungkin dibongkar di kawasan pabean, misalnya barang-barang yang dalam bentuk curah gitu ya, atau barang yang bentuk gas atau cair. Jadi dia di tempat tertentu yang memang khusus, misalnya di tempat miliknya importir. Nah, pembongkaran barang impor itu dilakukan oleh pengangkut itu maksimal 12 jam untuk TPS online atau 24 jam TPS offline. Jadi menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas jumlah barang curah yang telah dibongkar ke kantor bea cukai itu maksimal 12 jam untuk TPS online, 24 jam untuk TPS offline. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, tapi dapat tegaskan lagi bahwa ketika jumlah barang yang impor yang dibongkar ya, kurang dari yang diberitahukan. Nah, kalau dia kurang, itu wajib membayar bea masuk dan denda ya. Nah, karena kenapa dikenakan bea masuk? Karena asumsinya barangnya itu sudah dikeluarkan atau dipakai di selama perjalanan atau diselundupkan, itu makanya dia dikenakan bea masuk dan denda. Nah, ketika barang itu lebih, ya hanya dikenakan denda. Nah, kenapa tidak dikenakan bea masuk? Karena bea masuk itu akan dikenakan kepada importirnya, pemilik barang. Ya, itu ya bedanya seperti itu. Nah, dendanya 25 sampai 250 juta. Nah, setelah barang itu dibongkar ya, kemudian dilakukan penimbunan ya. Nah, ditimbun di mana? Itu ditimbun di TPS atau di gudang lain ya yang mendapat persetujuan oleh kepala kantor. Nah, TPS itu adalah bangunan dan atau tempat lapangan ya di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan dan pengeluarannya. Jadi TPS itu tidak hanya untuk barang impor, itu juga untuk barang ekspor. Ya. Jadi sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya itu ditimbun di TPS. Nah, bisa juga di gudang atau lapangan penimbunan milik importir. Saya sampaikan tadi karena ditentukan disesuaikan dengan barangnya. Nah, ini wajib mendapatkan persetujuan dari kepala kantor. Nah, barang yang seharusnya berada di tempat penimbunan tidak ada, ya. Jadi ketika importir akan melakukan pengeluaran, ternyata barangnya tidak ada, ya. Jadi pengusaha TPS wajib bertanggung jawab, ya. Mungkin ini sudah ada pertanyaan sebelumnya minggu lalu, ya.
Jadi wajib dikenakan total biaya masuk, pajak dalam rangka impor ya, PDRI itu adalah pajak dalam rangka impor. Nah, pajak dalam rangka impor itu misalnya PPN, PPH, PPNBM yang dipungut oleh bea cukai. Jadi bea cukai itu tidak hanya memungut biaya masuk, juga memungut pajak dalam rangka impor. Ini yang di akhir tahun itu akan diserahkan kepada dihitung sebagai penerimaan pajak. Ya. Nah, kemudian denda 20% kalikan biaya masuk itu kalau barang yang seharusnya berada di tempat penimbunan tidak ada. Nah, berapa lama penimbunan barang di tempat penimbunan sementara TPS? Nah, ini ada dua ya, ada lini 1 dan lini 2. Nah, lini 1 itu adalah yang di kawasan pabean, di kawasan pelabuhan ya. Kalau di lini 1 itu 30 hari maksimal. Kemudian di lini 2 yang di luar pelabuhan itu 60 hari. Nah, ketika melewati 30 hari atau 60 hari ini, maka barang artinya ketika melewati waktu 30 hari atau 60 hari ini tidak dikeluarkan atau diurus izinnya oleh importir atau PPJK, maka barang itu akan dipindahkan ke tempat penimbunan pabean, karena barang itu dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai. Ya. Nah, ini sama 60 hari ya. Setelah itu baru dinyatakan sebagai barang yang siap dilelang, ya, untuk dilelang atau digunakan untuk fungsi hibah atau lainnya. Jadi kan satu di TPS itu ya timbulnya mahal ya. Nah di situ sampai juga untuk menghindari terjadi kemacetan di bandara di pelabuhan karena menumpuknya barang, sehingga ada batas waktunya disimpan di TPS atau TPP ya. Jadi ada namanya barang yang tidak dikuasai, kemudian dikuasai negara, kemudian jadi milik negara, itu baru boleh dilelang. Nah, dalam kondisi yang barang yang tidak dikuasai, itu mungkin ya, itu di dalam daftar BCF 15 ya, itu mungkin dibatalkan, artinya dikembalikan menjadi barang yang boleh diimpor. Nah, importir ya, contoh yang saya sampaikan minggu lalu ya, ketika barangnya ditimbun di TPS melewati 30 hari karena dia tidak bisa mengurus izin BPOM misalnya, maka itu akan dipindahkan ke TPP, tempat penimbunan pabean. Nah, setelah melewati hari katakanlah ke 35 gitu ya, importer ini bisa menyiapkan dokumen-dokumennya, maka itu bisa dibatalkan ya, bisa dibatalkan. Aturannya seperti apa? Jadi importer mengajukan permohonan dengan lampiran dokumen impor ekspor. Jadi dokumen impor yang saya sampaikan tadi menjadikan bukti bahwa pemilik barang itu adalah importer, dan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian di bagian kepabean akan bidang pabean cukai ya, itu akan melakukan penelitian dokumen dan melakukan pencacahan barang, atau pemeriksaan barangnya dilihat apakah betul atau tidak gitu. Nah, kemudian di bidang pengawasan itu akan memiliki syarat dari profil importer atau eksportir. Kemudian dia akan mengirimkan rekomendasi ke bidang pabean untuk diberikan persetujuan bahwa barang itu betul milik dari importer, kemudian dia dibatalkan. Jadi dia menjadi barang yang boleh diimpor atau dikeluarkan. Itu ya, itu bab 1. Itu bab 1 meliputi kedatangan, pembongkaran barang impor ya, dan penimbunan ya. Nah, setelah barang itu ditimbun ya, kemudian ada istilahnya adalah pengeluaran barang impor untuk dipakai ya. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh importer atau PPJK untuk mengeluarkan barangnya dari pelabuhan atau dari TPS ya. Nah, barang impor itu bisa dikelompokkan menjadi dua ya. Secara umumnya kan kalau kita lihat dikatakan bersifat umum ya. Nah, misalnya televisi, barang-barang yang memang umum gitu ya. Misalnya baju, tekstil, dan lain obat ya. Itu dikatakan sebagai barang umum. Ada juga barang yang impornya melalui pipa, misalnya listrik, gas, atau air ya, melalui transmisi. Nah, ini kita kelompokkan jadi dua ya. Ketika pengeluaran barang
impor ini, yang pertama barang yang bersifat umum, itu menggunakan PIB, ya, pemberitahuan impor barang. Nah, dia bisa menggunakan, ya, tentunya semua barang masuk itu akan dicek laras, larangan pembatasan, artinya apakah barang impor itu boleh atau boleh masuk atau tidak, atau dibatasi atau tidak, itu namanya laras. Nah, ini laras ini akan dicek di portal Indonesia National Single Window, INSW. Nah, kemudian sederhananya setelah melakukan pembayaran dia masuk cukai atau pajak dalam rangka impor, makanya barangnya bisa dikeluarkan. Dan keluar ini dengan surat persetujuan pemeriksaan barang, ya, surat pengeluaran barang atau surat persetujuan pemeriksaan fisik barang. Jadi tergantung dari jalur yang dikenakan. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian barang yang dalam bentuk listrik, gas, air, ya, transmisi ini itu dia karena sifatnya impornya langsung, ya, ketika dia impor dia langsung masuk ke pipa milik importir. Nah, di situ ada pengukur, alat pengukurnya. Makanya pengeluarannya dia menggunakan DOCAP, itu ada dokumen pelengkap pabean, invoice certificate itu, yaitu DOCAP ditambah jaminan. Nah, kenapa jaminan? Karena PIB-nya itu belum dilakukan penyerahan PIB, ya, jadi belum dilunasi, ya, makanya perlu jaminan. Ini kita dicek lartasnya. Nah, ini dapat secara berkala, akhir bulan berikutnya, gitu. Jadi setiap bulan berikutnya dibayar. Makanya dikatakan sebagai berkala. Nah, pemberitahuan impor, ya. Pemberitahuan impor itu kan ada banyak, ya. Jadi impor seperti apa, gitu, ya. Nah, untuk barang impor yang untuk dipakai, ya, yang gampangnya, misalnya impor melalui pelabuhan laut, ya. Nah, itu atau pelabuhan udara yang jumlahnya besar, gitu, ya. Itu menggunakan PIB BC20. Tetapi ada juga barang yang dikatakan sebagai pemberitahuan impor barang khusus BC21. Itu misalnya barang pindahan, ya, dari luar negeri. Misalnya teman-teman nanti kalau kuliah ke luar negeri, beasiswa, nah setelah 2 tahun di sana balik ke Indonesia, nah itu dia barang pindahan. Karena apa? Karena dia tidak dikenakan biaya masuk. Jadi dia BC21 khususnya. Atau bisa juga barang impor melalui jasa titipan, FedEx atau DHL. Ini aturan tarifnya berbeda. Makanya dikatakan sebagai BC21. Nah, ada juga penumpang, ya, penumpang atau wacana pengangkut. Nah, itu kan dia bisa saja membawa barang impor, ya, makanya menggunakan custom declaration BC22, ya, BC22 ini untuk barang penumpang atau wacana pengangkut. Nah, sedangkan barang impor yang dibawa oleh penumpang, orang yang lintas batas, yang di perbatasan, dia menggunakan kartu identitas lintas batas, KILB. Nah, ini pemerintahan impornya tergantung dari si pembawanya melalui media apa, gitu, ya. Apakah laut, udara, kemudian dia merupakan barang pindahan atau tidak, atau barang penumpang, atau barang lintas batas. Jadi ini disesuaikan. Nah, ini registrasi pabean. Ini cukup ini teknis, ya. Artinya kalau ketika pengusaha, importir, eksportir, pengangkut atau tempat penyimpanan sementara, itu wajib melakukan PPJK, itu wajib melakukan registrasi pabean untuk bisa melakukan kegiatan ekspor impor. Ini saya lewati, ya, karena ini cukup teknis. Artinya registrasi ini dilakukan ketika dia akan melakukan kegiatan ekspor impor, ya. Nah, siapa aja yang wajib melakukan registrasi? Itu importir dan eksportir, PPJK, pengusaha-pengusaha jasa kepabeanan, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, dan perusahaan jasa titipan. Ini wajib melakukan registrasi, dan ini pun dia harus memiliki izin-izin tertentu. Kemudian kita lanjut ke pengurusan PIB. Nah, PIB dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabeanan.
pelengkap pabean itu dokap ya. Kalau kita lihat dokumen pelengkap itu dokap. Nah, apa saja? Itu ada invoice, packing list, bill of lading, dan RW bill. Kemudian dokumen pemenuhan persyaratan impor dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. Dokumen pemesanan pita cukai kalau barangnya barang kena cukai. Nah, dokumen-dokumen inilah yang kalau kita ingat pada saat kita membahas LC itu disebutkan ya, nah dokumen yang diserahkan kepada bank untuk dilakukan pembayaran penagihan LC-nya itu. Ini akan terkait dengan ketika kita akan mengeluarkan barangnya ini dibutuhkan. Pengurusan pabean ya. Importer menghitung sendiri ya, karena self-assessment ya. Importer menghitung sendiri biaya masuk, PDRI, pajak dalam negara impor, yang seharusnya dibayar. Nah, ketika importer tidak melakukannya sendiri, itu bisa diserahkan atau dikuasakan kepada PPJK. Jadi PPJK ini akan dibayar sesuai dengan aturannya yang disepakati ya. Jadi tanggung jawab akan diserahkan kepada PPJK. Nah, penyampaian PIB itu bisa sebelum penyampaian inward manifest, yaitu misalnya dengan identification ya. Jadi sebelum penyampaian inward manifest bisa saja penyampaian PIB. Atau setelah penyampaian inward manifest ya. Ini tergantung dari keinginan dari importer ya. Atau kalau yang menggunakan atau impor yang listrik atau gas air itu dia menggunakan secara berkala ya, berkala khusus ya. Jadi ini penyampaian PIB tergantung dari impor yang dilakukan oleh importer. Nah, penyampaian pemberian pabean ya dalam bentuk dokumen. Nah, dokumen ini semakin majunya teknologi dan informasi. Kalau dulu kan menggunakan dokumen fisik gitu ya. Dokumen fisik, kemudian dulu ada namanya disket gitu ya. Nah, sekarang sudah semakin canggih, ya menggunakan pemberian data elektronik ya, dengan sistem yang terkoneksi ya, dengan bank, dengan BC, Bea Cukai dan importer bisa mensubmit dengan aplikasinya, itu istilahnya dengan data elektronik ya. Pemberian dokumen dengan elektronik kepabeanan. Kemudian bisa juga dengan media penyimpanan data. Artinya ketika ada sesuatu yang tidak memungkinkan dilakukan secara elektronik atau dengan online ya, itu bisa dengan media penyimpanan. Atau dengan tulisan di atas formulir form biasa ya. Atau dengan dokumen pelengkap pabean seperti yang dibahas tadi, ini khusus untuk importer yang memang dilakukan pengeluaran terlebih dahulu di dalam assembling, polislak atau bentalan. Nah, assembling itu misalnya barang yang diimpor di bandar udara misalnya ya, koran gitu misalnya. Itu koran kan harus saat tersebut keluar gitu ya. Jadi pagi datang langsung keluar, dia menaruh jaminan karena koran itu kan kalau lewat sehari udah basi kan nggak bisa dibaca lagi. Atau polislak itu untuk barang-barang yang mendapat penangguhan. Artinya dia dikeluarkan dulu dengan jaminan, setelah selesai barangnya baru akan diserahkan PIB-nya. Nah, pengajuan dokumen pelengkap untuk pengeluaran barang. Nah, ini semua barang itu tetap harus melewati penelitian lantas ya. Jadi penelitian lantas itu ini kan non-international window, jadi ini bukan menggunakan INSW, itu dilakukan penelitian dokumen sebelum keluaran barang. Jadi sebelum barang itu dikeluarkan dilakukan penelitian dokumen, apakah benar dokumen lengkapnya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi dokumennya dicek, kemudian barangnya dibongkar, diperiksa. Kalau sudah sesuai, baru bisa dikeluarkan dengan dokumen pelengkap. Nah, dokumen pelengkap itu sebagai lampiran PIB ya. Nah, PIB jalur hijau, nah jalur itu belum kita bahas ya, nanti kita bahas. Hanya wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean apabila diminta. Jadi jalur hijau itu kalau diminta baru diserahkan. Nah, untuk kepentingan penelitian dokumen, pejabat pemeriksa dokumen dapat meminta. Nah, ketika petugas Bea Cukai melakukan perhitungan penetapan tarif yang disampaikan yang dibuat oleh importer, maka itu dimungkinkan untuk diminta oleh pejabat pemeriksa.
Nah, untuk authorized ekonomi operator ya, atau mitra utama, dikecualikan dari ketentuan kewajiban dokap karena ini sudah dianggap apa namanya mitra pengusaha yang taat ya, jadi mereka dikecualikan. Dokumen pelengkapnya dapat dalam hard copy atau soft copy ya, itu dimungkinkan. Kemudian penyampaian surat keterangan asal dalam bentuk cetakan atau sesuai dengan perjanjian internasional. Ya. Kemudian tidak menyerahkan sanksi tidak. Jadi ketika diminta oleh petugas bea cukai, apabila tidak diserahkan dokumen pelengkapnya, maka itu bisa dikenakan sanksi tidak dilayani untuk pengajuan dokumen berikutnya. Karena tanpa dokumen pelengkap itu, kalau masih diragukan, petugas bea cukai tidak punya opsi lagi untuk menentukan kebenaran dari pengajuan PIB-nya. Jadi ketika PIB itu diminta dokapnya, itu wajib diserahkan. Nah, bagaimana waktu penyampaian PIB? Nah, ini kembali lagi kepada impor yang dilakukan. Nah, di mana dilakukan? Ada kantor-kantor yang buka 24 jam, 7 hari full ya. Jadi waktu penyampaian PIB-nya hari berikutnya. Ya. Jadi hari berikutnya kedatangan gitu ya. Hari berikutnya. Kemudian untuk yang bukan 24 jam 7 hari itu menggunakan istilah hari kerja. Jadi kalau hari libur berarti hari kerja berikutnya. Kemudian akhir bulan berikutnya untuk yang PIB berkala. Ya. Jadi ketika importir menggunakan pipa atau saluran gas listrik itu dia menggunakan PIB berkala. Nah, kalau PIB berkala dia akhir bulan berikutnya. Itu waktu penyampaian PIB. Ini ya, PIB berkala itu mengajukan permohonan kepada kepala kantor ya, pabean. Nah, persetujuan diberikan dalam waktu yang ditetapkan ya. Telah memenuhi, jadi barangnya tidak memenuhi latas. Gitu. Kemudian jumlahnya dapat diukur dengan alat ukur di bawah pengawasan pabean. Jadi ada semacam kilometer atau alat ukur untuk menentukan jumlah yang diimpor. Ya. Jadi sekarang tidak berubah-ubah. Itu aturan dari PIB berkala. Kemudian persetujuan merupakan dokumen pelengkap bagian untuk pengeluaran. Ya. Nah, impor dengan PIB berkala wajib menyerahkan jaminan. Ya. Selalu ya, kalau PIB berkala itu wajib menyerahkan jaminan. Karena dia PIB-nya diserahkan akhir bulan berikutnya. Nah, berapa besar jaminan itu sebesar yang masuk dan pajak dalam rangka impor. Ya. Ada yang walaupun berkala berapa kira-kira selama sebulan itu importasinya, nah, sebesar itulah jaminan yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan paling sedikit 1 kali akhir jangka waktu. Jadi itu wajib dilakukan paling sedikit 1 kali. Jadi bea cukai sama pengusahanya mempunyai catatan ya berapa kilometer atau berapa watt sudah diimpor, nah itu ada catatannya. Nah untuk PIB berkala itu dia menggunakan jalur hijau. Nah tadi kita sudah menyinggung masalah jalur ya. Nah di dalam mungkin masih asing ya dalam teman-teman baru mendengar ya. Nah kalau pernah atau pernah membaca gitu ya, jadi kenapa barang itu diperiksa, kenapa barang itu tidak diperiksa gitu ya. Nah ini karena seperti di awal yang saya bahas tugas bea cukai antara pengawasan dan pelayanan itu kan harus seimbang. Bagaimana kita memberikan pelayanan tepat, tetapi barangnya diperiksa benar, gitu ya. Atau dia masuknya benar. Nah, untuk menyeimbangkan tugas itu, maka dilakukan risk management. Nah, risk management itu dilakukan untuk memperlancar arus barang. Nah, dengan mekanisme inilah makanya muncul penjaluran, jalur layanan impor. Nah, jalur ini ada 3, jalur merah, kuning, dan hijau. Jalur merah adalah
dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen. Jadi ketika kita melakukan pengeluaran barang ya dari pelabuhan, setelah kita memberikan menyerahkan PIB-nya, membayar ke bank, maka itu akan dicek oleh sistem, ya, dia jalur merah atau kuning gitu, atau hijau ya. Nah, tadi saya ulang kembali, kalau jalur merah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen. Kalau jalur kuning, dia dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum pengeluaran barang. Nah, jalur hijau dilakukan pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang. Nah, yang paling lancar adalah hijau. Jadi mereka keluar dulu, ya, baru pemeriksaan dokumennya berikutnya. Bagaimana jalur itu bisa muncul ya? Kenapa misalnya perusahaan A dikenakan jalur merah, perusahaan B-nya kuning, perusahaan C-nya hijau? Nah, itu ditentukan oleh profil dari operator ekonomi. Nah, operator itu yang dikatakan sebagai operator itu adalah importer, PJK, pengangkut, ya, pengusaha TPS, atau pihak lain yang terkait dengan supply chain barang ekspor impor. Nah, di samping profil dari pengusaha, itu juga profil komoditi. Ya, misalnya apa? Misalnya perusahaan tekstil, ya. Tekstil itu kan yang diimpor misalnya apa? Kain, benang, gitu ya. Mungkin mesin-mesin terkait dengan ininya. Tapi kalau dia mengimpor besi, ya, besi yang tidak ada kaitannya dengan produknya, itu berarti kan tanda tanya ya. Itu bisa langsung ke jalur merah. Itu contohnya. Kemudian dari pemberitahuan pabeannya, benar atau tidak, misalnya pos yang disebutkan ini tarifnya berapa, barangnya apa, itu sesuai enggak gitu ya. Misalnya barangnya cair tapi kemasannya kok dus gitu ya, bukan drum atau kaleng, gitu. Itu contohnya ya. Kemudian metode acak, nah random ya. Kalau metode random atau acak ini itu sistem yang mengatur. Makanya bisa aja perusahaan yang sudah menggunakan sudah selalu hijau itu bisa merah. Gitu. Atau ada informasi intelijen. Nah, dalam hal ini ada informasi yang menyatakan bahwa barang yang diimpor oleh importer tersebut yang menggunakan nomor kontainer ini itu dicurigai ya. Itu bisa muncul jalur merah. Nah, dalam hal diperoleh setelah penetapan jalur, jadi ketika jalurnya misalnya jalur hijau gitu ya, tetapi kalau ada informasi intelijen, dia bisa dibuatkan nota hasil intelijen atau NAI, itu datang pemeriksaan fisik. Itu ya, jadi munculnya perbedaan jalur ini tergantung dari profil dari importer. Profil importer, komoditinya, pemberitahuannya, kemudian atau dia dikenakan secara acak atau random. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa didiskusi nanti. Nah, ini saya jelaskan sekilas ya, mungkin agak rumit ya membacanya. Jadi saya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ketika importer akan melakukan pengeluaran barangnya dari pelabuhan ya, yang kita bahas LC dulu, maka importer akan mengajukan PIB ya. Nah, PIB ini akan dicek di dalam portal Indonesia National Single Window ya. Apakah barangnya laras atau tidak, dilarang atau tidak, seperti itu ya. Kalau barangnya merupakan barang larangan, dia harus menyertakan akan dokumen-dokumen pelengkap sesuai dengan misalnya BPOM atau yang lain-lain ya. Nah, itu kalau dia tidak melengkapi maka di reject ya. Nah, kalau sudah memenuhi syarat importasinya, maka dia akan membuat kode billing ya. Kode billing itu dibuat, kemudian dia membayar ke bank ya. Nah, di dalam bank itu akan ada bukti penerimaan negara BPN ya. Itu di dalam sistem modul penerimaan negara BPN gelombang 2 ini itu secara online itu terkoneksi ya. Jadi ketika PIB-nya sudah dipenuhi, maka dia membayar ke bank. Nah, pada saat sudah bayar ke bank, maka secara otomatis akan notifikasi di bea cukainya ya. Di bea cukai sudah
sinkron sinkron ya bahwa dia sudah bayar ya. Cek bayar ya. Nah, kalau sudah bayar baru dicek lagi apakah dia menggunakan pre-notifikasi atau jalur AEO bukan jalur khusus ya. Nah, kalau dia jalur-jalur yang khusus ini dia akan hijau, kecuali random. Nah, disinilah ketika dokumennya sudah dianggap layak, gitu ya, sudah memenuhi syarat, registrasi, tarif, kemudian dan lain-lain sudah layak, dia bayar, maka secara sistem akan diatur, dilacak apakah dia hijau, kuning, atau merah. Ya. Ini komputer yang menentukan. Nah, ketika dia mendapatkan jalur hijau, dia langsung surat persetujuan pengelolaan barang, BB-nya langsung keluar ya. Nah, kecuali dia ada hal tertentu diperiksa ulang gitu ya, itu atau random ya kena jalur merah. Nah, ketika dia mendapatkan jalur kuning, dokumennya diperiksa oleh PPD ya, baru dia diperiksa tidak ada masalah dia keluar SPPD. Nah, jalur merah ya, ketika menggunakan jalur merah, dia ada istilahnya surat pemberitahuan jalur merah SPJM atau surat pemeriksaan fisik barang. Nah, ini wajib dilakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik dilakukan, kemudian LHP-nya, laporan hasil pemeriksaan, kalau dicek oleh PPD sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ketika sesuai ya, kalau sesuai itu apakah dia masuk yang dibayar itu sesuai atau tidak ya. Yang kita bahas minggu lalu, tarif-tarif yang menentukan nilai transaksinya benar atau tidak gitu ya. Kalau sesuai maka dia langsung dilakukan surat persetujuan pengeluaran barang SPPD. Tetapi kalau tidak sesuai atau notul ya, tetap pembetulan, itu ada surat pemberitahuan tarif dan nilai surat pemberitahuan tarif nilai pabean. Jadi ada tambah bayar atau dia surat pemberitahuan penyelesaian jaminan atau surat pemberitahuan barang latas. Ini ditentukan oleh jenis barangnya gitu ya. Nah, artinya kalau dia ada nota pembetulan itu wajib dia membayar dulu atau dia menggunakan jaminan, itu baru bisa barangnya akan dikeluarkan, diberikan SPPD, surat persetujuan pengeluaran barang. Nah, ketika sudah mendapatkan SPPD, maka ini baru diserahkan kepada importer menyerahkan kepada bagian gate, ya, itu gerbang keluar, ya, baru barang dikeluarkan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem namanya sistem CSA ya, Custom and Excise Information System Automation. Jadi sistem otomasi ketika kita melakukan ekspor impor yang sudah terkoneksi dengan bank, ya, dengan Bea Cukai, dengan Indonesian National Single Window (INSW) untuk proses impor, ya, impor. Nanti kita bahas kalau masih ragu ya. Nah, ini jalur portal untuk dokumen INSW-nya. Jadi kalau dia latas, jadi latas dicek ya apakah dia latas atau tidak gitu. Kalau dia latas berarti dia harus dipenuhi dokumen-dokumennya. Gampangnya seperti itu. Jadi untuk menentukan apakah barang impor itu izin masuknya memerlukan dokumen tambahan atau tidak. Nah, perubahan data PIB, ya, boleh atau tidak? Ya. Jadi importer mengajukan permohonan kepada kepala kantor. Ya. Nah, ini boleh dilakukan apabila memang bukan disengaja, bukan temuan pejabat dan barang masuk di kawasan pabean ya. Jadi ini boleh dilakukan gitu ya. Jadi perubahan PIB dilakukan dengan persetujuan kepala kantor ya. Nah, pembatalan PIB itu mungkin datang pembatalan apabila gitu ya salah kirim ya, PIB dikirim kantor pabean lain dari kantor pabean bongkar. Misalnya gini, harusnya dibongkar PIB-nya di Tanjung Mas Semarang gitu ya. Tetapi dia dikirim di Tanjung Priok. Nah, itu boleh ya pembatalan PIB. Atau dikirim 2 kali ya. Pengiriman data PIB dari informasi yang sama dengan 2 kali. Lebih dari 1 itu boleh dilakukan pembatalan.
Kemudian saya lanjut dengan pemeriksaan fisik. Nah, tadi kan pada saat penjaluran, maka pemeriksaan fisik itu dilakukan terhadap importer yang dikenakan jalur merah, ya, itu dilakukan pemeriksaan fisik. Sedangkan kalau jalur kuning atau hijau hanya pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan fisik itu dilakukan bisa di tempat penimbangan sementara, bisa di tempat penimbangan pabean, bisa juga di tempat penimbangan pemberikan. Itu tergantung dari jenis barang impornya. Gitu. Ada juga pemeriksaan fisik itu menggunakan alat pemindai, ya, pemindai peti kemas. Ya. Itu dimungkinkan tergantung dari jenis barangnya. Ya. Nah, kalau pemeriksaan fisik langsung oleh petugas bea cukai. Nah, pemindai ini bisa dilakukan apabila barang yang diimpor itu oleh importer berisiko rendah yang terkena pemeriksaan acak, itu bisa, ya. Atau barang yang perlengkapan jalur merah namun hanya satu jenis barang dan satu pos tarifnya, itu bisa, misalnya mobil, bisa. Kemudian barang dalam peti kemas pendingin itu bisa, ya, karena itu tidak boleh dibuka gitu, maka menggunakan pemindai peti kemas. Atau dia memang ada informasi intelijen, itu wajib diperiksa secara pemindai. Atau barang peka udara atau barang lainnya. Jadi ini kenapa barang itu diperiksa secara menggunakan alat pemindai peti kemas. Nah, saya lanjut dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu tidak 100%, ya, jadi tidak semuanya dibongkar. Nah, gini, bisa dibayangkan kalau semua barang yang datang di pelabuhan itu dibongkar, bagaimana lamanya, kemudian repotnya, ya. Makanya dengan sistem risk management, manajemen risiko itu disesuaikan dengan profil dari importernya, barangnya, makanya muncul apakah 10% atau 30%, tergantung dari risiko dari pengusaha. Ya. Kalau dia low risk importer maka 10%. Tapi kalau dia high atau medium dia 30%. Nah, ketika 30% ini dilakukan tetapi barangnya tidak sesuai semua, maka bisa dilakukan pemeriksaan mendalam. Artinya dilakukan pemeriksaan hampir semua sampai diyakinin bahwa barang itu sesuai atau tidak. Jadi kenapa pemeriksaan mendalam? Jumlah dan atau jenis barangnya tidak sesuai, ya. Jadi barang yang ada di dokumen itu tidak sesuai dengan barang yang ada di kontainer atau di kemasan, atau indikasinya tidak sesuai jumlah dan jenis barang. Kemudian pemeriksaan fisik karena jabatan, jadi memang ada informasi yang memang wajib dilakukan pemeriksaan secara fisik lebih mendalam. Atau barang impor dalam bentuk curah, curah itu wajib diperiksa total, ya. Nah, tingkat pemeriksaan fisiknya, walaupun 10% atau 30%, importasinya itu kan ada yang menggunakan kemasan, ada yang bisa menggunakan peti kemas yang kita bahas sebelumnya. Nah, itu dihitung dari jumlah kemasan atau jumlah peti kemas yang diimpor, gitu, ya. Kalau 10% dalam peti kemas, jadi kalau kurang dari 5, maka 10% dari kurang 5 kan tidak nyampe satu kontainer, ya. Makanya dihitung, ya, sebenarnya dari jumlah peti kemas dengan minimal 2 kemasan. Persentasenya berapa, gitu, ya. Tapi minimal 2 kemasan. Kalau kontainer lebih dari 5 peti kemas, itu minimal 1 peti kemas. Boleh 2, boleh 3, tergantung dari kesesuaian barang pada saat dibongkar. Ya, jadi itu kalau 30% sama dengan dikalikan 30% saja. Nah, di sini pemeriksaan mendalam, ya, pemeriksaan mendasar sampai dipenuhinya tujuan pemeriksaan fisik. Artinya ketika barang itu diperiksa belum ditemukan barangnya sesuai atau tidak, maka itu bisa diperbanyak jumlah kemasan atau kontainer yang dibongkar. Nah, kapan itu dilakukan pemeriksaan, gitu, ya, pemeriksaan fisik dilakukan. Nah,
sistem CSA ini, sistem pemutaran yang kita bahas tadi, yang diagram tadi. Nah, ketika barangnya kena jalur merah, ya, maka surat pemeriksaan jalur merah itu akan disampaikan ke importir. Itu ditembuskan kepada tempat penimbunan sementara. Ya, nah importir akan memberikan pemberitahuan kesiapan barang ya. Maka CSA ini akan memberikan instruksi pemeriksaan kalau sudah barangnya siap, gitu ya. Maka ada instruksi pemeriksaan itu ditunjukkan kepada pemeriksa bea cukai barang. Mereka akan sama-sama datang ke tempat pemeriksaan fisik. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian dibuatkan LHP dan BHP. Pemeriksaan berita acara pemeriksaan. Ya. Itu dilakukan. Nah, kapan waktunya? Itu paling lambat ya, pukul 12 hari berikutnya ya. Jadi misal sekarang diserahkan pemeriksaan jalur merah, besoknya importir wajib memberikan kesiapan barangnya untuk diperiksa. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, semua risiko dan biaya ditanggung oleh importir. Ya. Jadi pemeriksaan fisik biasanya paling lama 1 jam sejak PKB disampaikan. Nah, ini mekanisme untuk pemeriksaan fisik barang. Nah, ketika dokumen PIB ya, itu diperiksa oleh pejabat bea cukai atau PPD, pejabat nasional pemeriksa dokumen, ya, itu diteliti, ya, apakah tarif dan nilai pabeannya sesuai atau tidak. Kalau dia sesuai, dia merupakan barang latas atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak merupakan barang latas, berarti bisa langsung surat persetujuan pengeluaran barang. Nah, kalau latasnya tidak dipenuhi, maka dia akan diterbitkan surat pemberitahuan barang latas. Akan tetapi jika tarif dan nilai pabeannya tidak sesuai, ya tidak sesuai, nah kemudian di latasnya dicek ya, dia latasnya dipenuhi ya, dokumen ini, maka karena dia tidak sesuai tarif nilai pabeannya, maka dia akan ini notul ya, muncul surat pemberitaan tarif nilai pabeannya notul atau surat pemberitaan penyelesaian jaminan. Kalau dia misalnya mau kalau notul kan harus dibayar gitu ya. Tapi kalau dia tidak bayar, tetapi dia barang dikeluarkan dulu, maka disesuaikan jaminannya. Nah, sebaliknya kalau dia tidak sesuai tarif nilai pabean, nilai latasnya tidak juga ada, maka dia double di sini ya. Notul, jaminan atau surat pemberitaan barang latas. Itu ketentuannya ya. Nah, penelitian tarif nilai pabean ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Ya, tanggal pendaftaran PIB. Jadi itu paling lama 30 hari tergantung dari kesesuaian penetapan oleh bea cukai, kemudian kesesuaian dokumen yang diserahkan itu maksimal 30 hari. PIB yang diajukan oleh mitra utama atau authorized economy operator ya, itu penelitian tarif nilai pabean hanya datang apabila PIB yang dilakukan lanjut dan sebenarnya tidak sesuai ya. Itu kalau tidak sesuai. Ini singkatan dari tadi ya. SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang. Kemudian SPBL, surat penetapan barang larangan dan pembatasan latas. Ini kalau dia tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan ya. Atau surat penetapan tarif dan nilai pabean. Ini surat kalau notul maka kebetulan ya. Atau surat penetapan jaminan. Kalau misalnya jaminannya dianggap kurang. Untuk importer profesi rendah, selama latas oke ya, SPTB dapat diterbitkan bersama SPTB. Jadi bisa disamakan, tergantung dari profil dari importer. Kemudian ketentuan lain ya, misalnya kalau barang BKC itu wajib barang kena cukai wajib dilunasi terlebih dahulu. Ya. Untuk pengeluaran sebagian, ya, diberikan sebagian barang yang tidak terkena latas. Jadi kalau misalnya barangnya ada sekian kontainer ya, jadi tidak semua barang yang kena latas itu sebagian bisa dikeluarkan.
Kemudian PIB yang belum dapat nota pembetulan ya, PIB yang telah mendapatkan noten dapat dibatalkan. Tapi tentunya kesediaan kepala kantor. Nah ini bila sistem komputer pelayanan yang beroperasi secara penuh belum ada, jadi dia masih manual, itu dilakukan dengan SKP sesuai dengan kantornya. Nah minggu lalu pernah dibahas ya untuk ekspor kembali. Kenapa barang itu bisa diekspor kembali ya? Itu bisa saja ya tidak sesuai pesanan ya. Jadi ketika barang itu ditimbun di TPS ya, nah ketika akan dibongkar oleh importir gitu ya, ternyata barang tidak sesuai ya. Nah itu bisa diekspor kembali. Atau tidak boleh diimpor karena adanya perubahan peraturan. Jadi karena lapas itu tidak dipenuhi ya, kemudian itu bisa pilihannya bisa dikembalikan gitu. Atau salah kirim ya, atau rusak, tidak dapat memenuhi syarat impor itu tergantung ya. Nah semua biaya ini ditanggung oleh importir ya, tentunya kesepakatannya dengan eksportir ya. Apakah di dalam sales kontraknya itu disebutkan ya. Nah ini karena butuhkan biaya. Memang ketika terjadi seperti ini banyak juga barang yang tidak diurus ya, akhirnya dimusnahkan atau menjadi milik negara. Nah tidak berlaku apabila barang tersebut telah diajukan PIB ya. Nah ketika barang sudah diajukan PIB itu tidak boleh dibatalkan atau tidak boleh diekspor kembali. Atau telah dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan hasil kedapatan jumlah dan barang tidak sesuai. Jadi ini sudah pelanggaran, makanya tidak boleh diekspor kembali. Nah ini kita masuk ke pembayaran, dan perhitungan biaya masuk atau cukai dalam rangka impor. Nah pembayaran sesuai dengan importasi yang tadi itu bisa secara tunai atau berkala, tergantung dari jenis impor yang dilakukan. Nah kalau tunai, karena dia sistemnya self assessment, sesuai dengan mekanisme tadi, maka sebelum penyampaian PIB, jadi dia dibayar dulu ke bank itu baru sesuai, kalau sesuai, kalau dibayar baru bisa diproses secara sistem desa tadi. Nah kalau dia berkala, ya, karena berkala akan dilihat juga ya aturannya kan sebelum akhir bulan berikutnya ya, atau hari kerja sebelumnya atau bulan libur gitu, itu bisa gitu. Nah untuk tanggal importasi tanggal 1 sampai tanggal 20 Desember dibayar maksimal 20 Desember atau hari kerja sebelumnya bulan libur ya. Kemudian importasi 20 Desember sampai 31 Desember dalam pembayaran biasa. Ini untuk yang berkala. Ini sebenarnya sama dengan tadi ya, cuma ini proses pembuatan kode billingnya ya. Ini mekanisme yang mempersingkat maksudnya ya. Jadi pengguna jasa membuat create billing ya di portal Bea Cukai. Kemudian dia setelah dapat billing dan bayar ke bank atau pos ya. Bukti penerimaan negara itu akan masuk ke Bea Cukai ya, kode billingnya ya, kemudian masuk ke Bea Cukai. Kemudian apakah dia data sesuai atau tidak gitu. Kalau sesuai bisa surat pengeluaran barang gitu, kalau tidak sesuai bisa atau menggunakan pengiriman fisik dan lain-lain. Ini untuk mendapatkan kode billingnya. Gitu. Ini. Nah kita masuk ke persiapan untuk perhitungan biaya masuk ya. Nah nilai pabean sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah untuk nilai pabean itu dihitung berdasarkan Incoterm Cost Insurance Rate, sudah kita bahas minggu lalu ya. Incotermnya Cost Insurance Rate ini harus ada ya. Harus ketemu cost-nya berapa, insurannya berapa, rate-nya berapa. Kalau sudah CIF baru kita bisa kalikan dengan tarif biaya masuknya ya. Nah, nilai pabean untuk menghitung biaya masuk cukai dan jadi ada nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Jadi nilai yang sebenarnya ya.
Nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli. Ini yang kita bahas minggu lalu ya. Itu yang nilai yang sebenarnya. Jadi ini yang kadang diragukan oleh petugas bea cukai karena mungkin nilainya terrendah. Ya. Karena yang mengetahui adalah pembeli daripada penjual. Itu mereka yang mengetahui. Ya. Dan dijual ke ekspor ke dalam daerah pabean ditambah dengan biaya-biaya atau nilai yang harus ditambahkan sepanjang belum termasuk harga. Ini yang sesuai dengan Incoterm ya. Ketika barangnya itu menggunakan Incoterm A, apakah harga barangnya itu sudah masuk semua biaya-biayanya atau belum gitu ya. Kalau belum, harus ditambahkan. Ya, kalau sudah termasuk di dalam harga itu, walaupun ada di soal, itu tidak kita tambahkan. Ya. Apabila tidak dapat ditentukan dengan nilai transaksi, ini metode perhitungan nilai pabean ya, dia akan menggunakan metode barang identik, barang serupa, metode deduksi atau komputasi atau cara yang wajar. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Nah ini totem yang kita bahas sebelumnya. Nah diperhatikan ya, totem apa yang digunakan sehingga kita bisa melihat apakah biaya yang ada di harga barang sudah termasuk cost atau tidak, ya. Apa perlu ditambahkan atau tidak? Ini sebagai refresh saja. Ya. Nah, cost itu kan nilai harga yang sebenarnya. Kemudian kita setelah cost kita mencari freight. Ya. Nah, adalah nilai dari biaya transportasi, cost angkut ya, yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar pada dokumen pengangkutan. Itu ada di BL atau RWB. Itu tidak bisa diakali karena kecuali BA atau RWB-nya palsu ya, itu ada di sana. Nah, ketika di dalam hal biaya transportasi itu belum termasuk dalam nilai transaksi, ya, kemudian bukti nyata atau data objektif terukur besaran biaya transportasi yang tidak tersedia, atau dalam kata lain tidak bisa kita hitung ya, maka biaya transportasi ditetapkan sebagai berikut. Ini ada 3 ketentuan ya. Untuk negara ASEAN, ya, barang yang berasal dari negara ASEAN itu rate-nya dihitung 5% dari FOB, ya. FOB-nya dari harga barang yang sebenarnya tadi. Ya. Kemudian 10% kalau dari negaranya dari Asia, Asia, non-ASEAN, dan Australia. Ya. Kemudian 15% untuk FOB selain di atas. Nah ini diingat ya, 5% untuk negara ASEAN, ya. 10% untuk ASEAN, non-ASEAN atau Australia, ya. Dan 15% untuk FOB selain di atas. Ya. Nah pengangkutan barang ini tentang berikan IATA. Ini kalau misalnya dia tidak disebutkan di dalam atau tidak bisa dicari di dalam BL atau RWB-nya, ya, freight-nya. Kemudian asuransi, biaya penjamin pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor dalam pabean. Nah ini dalam Incoterm tidak ditentukan apakah ada termasuk insuran atau belum gitu ya. Dalam hal asuransinya belum ada, ya, belum termasuk di dalam nilai transaksi. Kemudian bukti nyata data objektif terukur biaya atau tidak tersedia, maka asuransi dihitung dari 0,5% ya, 0,5%, bukan 0,5 ya, 0,5% dari CBR cost and freight. Jadi kalau tidak ada insuran, tidak ada freight, berarti freight-nya ditarik dulu dari negara asal. Kemudian setelah dapat freight ditambahkan dengan cost atau FOB-nya, lalu dikalikan 0,5%. Nah, di dalam perhitungan biaya masuk cost insurance rate itu, maka wajib dikalikan dengan kurs nilai dasar perhitungan biaya masuk ya. NBPBM itu adalah nilai dasar perhitungan biaya masuk. Nah, kurs ini dihitung dari mana? Jadi tergantung dari importasi yang dilakukan ya. Misalnya untuk impor biasa ya, impor sementara dan impor
listrik gas cair melalui transmisi pipa itu pada saat penyerahan PIB. Atau untuk yang dokumen assembling, polislah atau truck closing itu pada saat penyerahan dokumen pelengkap pabean. Atau untuk barang penumpang atau pos itu pada saat penetapan pabean. Jadi kapan ditetapkan, pada saat itulah dilakukan kursnya, gitu ya. Nah ini untuk yang importasi dengan modul penerimaan negara, ini dengan elektronik. Kalau yang non elektronik, import biasa saat pembayaran. Ya. Kalau terdapat pembebasan atau impor pembebasan jaminan, itu dia menggunakan pada saat pendaftaran PIB. Kemudian terdapat penyerahan jaminan yang berlaku 1 kali tanggal jaminan diserahkan. Nah ini untuk menentukan kursnya ya. Nah kurs ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Jadi setiap minggu itu akan terbit kurs untuk penetapan pajak atau biaya masuk. Jadi itu kursnya ditentukan. Jadi tidak kurs yang berlaku di pasar gitu ya. Nah, nilai tukar dari mata uang asing tidak tercantum dalam keputusan menteri ya. Nah, ketika tidak ada mata uang tidak atau nilai tukar tidak tercantum dalam keputusan menteri itu, maka nilai tukar yang digunakan sebagai nilai dasar perhitungan biaya masuk adalah nilai tukar spot harian valuta asing bergunakan di pasar internasional terhadap dolar Amerika yang berlaku pada penghitungan hari terakhir. Jadi itu dilihat ya. Jadi kurs yang berada di pasar ada dolar berapa, nah itu yang dipakai. Jadi kurs dolar BDI itu untuk setiap nilai dasar perhitungan biaya masuk itu digunakan. Nah, apabila dia menggunakan dua mata uang, itu harus dipilih ke salah satu mata uang ya, yang ada di daftar peraturan menteri tadi ya. Misalnya USD atau Singapura ya, jadi dijadikan ke USD dolar, itu ditentukan gitu ya. Kemudian masuk ke tarif ya. Tarif yang masuk itu ada dua ya, ada tarif ad valorem, ada spesifik. Nah, ad valorem itu adalah tarif yang berbentuk persentase, ya misal 10%, 5% itu dari nilai pabean. Nah, kalau tarif spesifik itu berdasarkan jumlah rupiah persatuan barang. Misalnya impor beras ya, berasnya per kilo misalnya Rp5, atau per liter misalnya 1.000. Nah, itu namanya spesifik. Nah, ini lihat dari jenis barangnya, gitu ya. Misalnya contohnya gini, importasi mesin ya. Nah, mesin itu menggunakan di sini tarifnya 10%. Berarti 10% dikalikan harga dari biaya masuknya berapa gitu. 10% dikali harga dan kurs gitu ya. Jadi ini contoh ad valorem ya. Kemudian kalau spesifiknya, harganya biaya masuknya berapa? Nah, tarifnya 450 per kilogram ya. Berarti berapa kilo dia? 150.000, berarti 150.000 kali 450 itu adalah biaya masuknya. Jadi spesifiknya per satuan barang. Nah ini mau diperhatikan ya. Bagaimana kita menghitung biaya masuk ya? Pertama kita harus mencari nilai pabean ya. Nilai pabean itu ya adalah cost insurance rate dikalikan kurs atau nilai dasar perhitungan biaya masuk ya. Itu ini rumus pertamanya ya. Jadi cost insurance rate harus ditemukan terlebih dahulu ya, baru dikalikan kurs. Nah yang perlu diperhatikan adalah pastikan cost insurance rate itu benar sehingga perhitungannya akan benar gitu ya. Kemudian ada biaya masuk. Nah, ada juga kita bahas minggu lalu kan biaya masuk tambahan ya. Misalnya biaya masuk anti dumping, kemudian imbalan, pembalasan dan sekat itu perhitungan sama ya. Perhitungan sama, nilai pabean dikalikan tarif biaya masuk ya. Itu kalau dia ad valorem. Jumlah barang dikalikan tarif persatuan barang kalau dia spesifik ya. Kalau ada barang cukai
ya wajib dihitung dulu ya. Jadi nilai pabeannya ya dalam rupiah ya, kemudian ditambah biaya masuk, baru dikalikan cukai seluruh. Kalau dia spesifik, jumlah barang kena cukainya dikalikan tarif cukai persatuan barang, itu cukai ya. Nah, kemudian setelah kita menemukan nilai pabean, biaya masuk, cukai, baru kita menghitung pajaknya ya. PPN, PPNBM, PPA tergantung dari jenis barangnya. Ya. Nah, mencari pajak, ini namanya pajak dalam rangka impor ya, PDRI ya. Nilai pabean, kemudian ditambahkan biaya masuk tambah cukai, baru dikalikan tarif pajak. Ya, itu hitungannya ya. Atau ini nilai pabean ditambah biaya masuk atau tambah cukai itu dikatakan sebagai nilai impor, baru dikalikan tarif pajak. Nah, itu tambahan juga sama ya, jadi hitungan sama, tarif pajak. Ini contohnya ya, misalnya impor AC ya, satu set AC. Ini harganya CEF ya. Nah, kalau udah CEF berarti kan sudah segitu harganya 10.000 ya. Tinggal biaya masuknya berapa, PPN berapa, PPH berapa. Untuk PPH mudahnya gini, kalau importer yang memiliki angka pengenal impor itu 7,5%, itu 2,5%. Tapi kalau dia tidak memiliki angka pengenal impor itu PPH-nya 7,5%. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kita cari dulu nilai pabeannya ya. Jadi kan dikalikan karena sudah CEF 10.000 dikalikan 9.000, jadi 90 juta gitu ya. Nah, biaya masuknya ya 15% dikalikan 90 juta dapat 13.500. Kemudian pajaknya sama ya, pajaknya berapa? Berarti nilai pabean ditambahkan biaya masuk dulu ya, ditambahkan 13.500 ini, baru dikalikan PPN, PPH-nya. Nah, total pungutan itu di total semuanya, biaya masuk, PPN, dan PPH. Nah, kalau ada biaya masuk tambahan, berarti ditambah lagi ya biaya masuk, kemudian dicari biaya masuk tambahannya, kemudian PPN, PPH, PPN, PPH tambahan gitu ya. Jadi 2 kali perhitungan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini kalau untuk yang cukai, karena dia hitungan biaya masuk ya, kemudian ada cukainya per liter biaya masuknya, tarif biaya masuk 14.000 per liter. Kemudian tarif cukainya 40.000 per liter. Jadi ada 2 kali perhitungan ya. Jadi pertama cost insurance rate-nya berapa? Ya, dikalikan kurs ya. Kemudian dikalikan biaya masuknya berapa gitu ya. Biaya masuknya kan per liter ya. 14.000 dikalikan 2.000 ya. Kemudian cukai, kalau cukai kalikan satuan barangnya ya. 1.000 kali 2 liter ya. Nah, PPN, nah tadi nilai pabean ditambah biaya masuk ditambah cukai, baru dikalikan persentasenya. Baru PPH baru dihitung total gitu ya. Jadi ini dilihat diperhatikan satu-satu ya. Nah, poinnya adalah di CF-nya ya. CF adalah penting untuk menentukan perhitungan berikutnya. Nah, ini untuk yang ada biaya masuk tambahannya. Ini pakai safeguard ya. Jadi misalnya mengimpor dari Jepang ya, PIB ini 150 ton satu steel. Harganya CF, ini harga CF ya. Kursnya 9.000, biaya masuk 20% ya. Kemudian biaya masuk tindak pengamanan safeguard-nya ya. 2016 tanggal 7 Juli 2016 ya. Jadi ini kan impornya Agustus ya. Ini itunya Juli 2016. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini berbeda safeguard. Nah, ini diatur oleh menteri ya. Nah, jadi pertama sama ya. CF hitung kalikan kursnya itu mendapatkan nilai pabean. Kemudian biaya masuknya biaya masuk normal ya. Kemudian kali nilai pabeannya
ketemu 270 juta. Nah, PPN yang normal, ya, sebelum tambahan ini dihitung satu-satu. Tetap nilai Fabian ditambah biaya masuk dikalikan persentase. Nah, untuk safeguard-nya, ya, itu kan 7 Juli 2016, ya. Kemudian PIB-nya 8 Agustus, maka menggunakan tarif safeguard tahun kedua, ya, karena 2017 ya, ya betul tahun kedua. Tahun kedua dikenakan berapa? 4,315 per ton, ya. Dan baru dikalikan tarif satuannya, ya, kalikan 150 ketemu dengan 647, ya. Kemudian PPN-nya 10% dikalikan 647, ya. Kemudian 2% kali 647. Itu di total, ya, menjadi total. Jadi tambahan, jadi biaya masuk tambahannya dihitung 2 kali, ya. Maksudnya di samping biaya masuk normal dihitung biaya masuk safeguard juga. Nah, ketika terjadi kekurangan biaya masuk, ya, kita hasil penelitian menemukan kekurangan biaya masuk cukai, ya, PDRI akan diterbitkan nih surat penetapan tarif atau dan tarif nilai Fabian ini notul itu, ya, jadi kita notul. Kemudian pembayaran atau penjaminan jaminan. Nah, jadi ketika kena notul itu bisa dilakukan pembayaran kalau kita setuju, gitu, ya. Atau kalau kita masih ragu, kalau ingin barangnya dikeluarkan, kita menggunakan jaminan. Nah, apabila kita tidak sepakat dengan penetapan dari biaya cukai, itu bisa kita mengajukan keberatan kepada Dirjen, ya. Itu keberatan penetapan Dirjen itu jangka paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan, ya. Nah, apabila kita tetap ditolak, gitu, tapi kita tetap mengajukan tidak puas dengan keputusan itu, bisa melakukan banding ke pengadilan pajak. Jadi selama proses itu bisa membayar atau bisa menyerahkan jaminan untuk melakukan untuk bisa mengeluarkan barangnya. Nah, itu perhitungan, ya, itu perhitungan biaya masuk, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian saya lanjut dengan barang kiriman, ya, barang kiriman. Saya cepat sedikit, ya. Nah, barang kiriman sudah kita bahas sedikit, ya. Barang kiriman itu ada dua, ya. Barang kiriman yang dikirim melalui pos dan pesan jasa titipan. Nah, PT Pos itu PT Pos yang biasa, ya. Kemudian jasa titipan itu seperti DHL, FedEx, INT itu jasa titipan. Di sini aturannya sedikit berbeda, ya, yang sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Jadi pembebasan yang diberikan kepada barang kiriman, yaitu dengan nilai paling banyak itu $3, ya. Harganya $3 itu biaya masuknya bebas, ya. Kemudian PPN dipungut, PPh-nya tidak dipungut. Nah, kemudian untuk aturan barang kena cukainya tersendiri, ya. Jadi ada aturan, ini berbeda dengan aturan barang penumpang. Misalnya 40 batang sigaret, ya, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, ini aturan untuk aturan dari pos, ya. Untuk minuman alkoholnya 350 ml. Ya. Jadi poinnya di sini, ya, $3, ya, untuk yang diberikan pembebasan, ya. Nah, sedangkan yang melebihi $3, ya, dipungut dari nilai total barang dengan tarif sebesar 7,5%. Ini, ya. Jadi ketika barang pos itu dikirim melebihi harga $3, maka dikenakan tarif 7,5%. Ini yang berbeda dengan impor umum, ya. Kalau impor umum dia terkait dengan buku tarif Kepegawaian Indonesia. Kalau barang kiriman pos langsung dihitung 7,5%. PPN dipungut, PPh tidak dipungut, ya. Tetapi untuk PPh tertentu, ya, jadi ditentukan dari
pengecualian gitu ya. Misalnya buku-buku, tas, pokok, tekstil ditentukan harus sesuai dengan pos yang ada di buku tarif Bank Indonesia. Nah ini rangkumannya ya, jadi barang kiriman yang diatur gitu ya. Nah yang tadi kan sama dengan $3 itu bebas gitu ya. Tetapi kalau di antara $3 sama $1.500 itu menggunakan kalau istilahnya consignment note ya, kalau istilah barang ya, dari istilah barang kiriman itu menggunakan CN, consignment note. Jadi bedanya di sini ya. Tetapi kalau di atas $1.500 itu menggunakan PIB. Jadi ini seperti importasi biasa gitu ya. Bedanya di sini. Ya. Atau dia di atas maksimal 100 kg ya. Boleh maksimalnya dia tidak menggunakan tarif normal di tarif Kepulauan Indonesia. Jadi daftar, kemudian dengan konten berapa, dokumennya ke CN, apakah PIB dan PBK atau PIB. Ini proses sama. Jadi prosesnya ini proses perhitungannya ya. Jadi sama. Apakah di jalur hijau atau jalur merah ditentukan dari barang kirimannya. Jadi barang kiriman pos itu semuanya diperiksa. Tinggal dilihat dari nilai barangnya berapa gitu ya. Jadi kalau nilai barangnya sama dengan $3 gitu dia dikeluar gitu. Kemudian apakah dia kalau melebihi berarti dia hitung biaya masuknya berapa gitu ya. Ini perhitungan sama. Gitu. Ini contohnya misalnya ya. Jadi apakah $3 atau $5 berarti dia ada biaya masuknya ya. Jadi kalau dia barang impor badan biasa atau badan usaha gitu ya, dia menggunakan PIB. Nah kalau dia dalam perhitungannya dia tidak sesuai ya dalam pembayarannya, maka dia ditetapkan tambah bayar. Jadi perhitungan biaya masuk sama dengan sebelumnya, hanya saja tarif yang digunakan adalah 3% tadi ya, 3% $3 maksimalnya gitu ya. Tapi kalau di atas itu menggunakan 79%. Ini aturan tambahan ya, jadi penyelenggara pos bertanggung jawab atas kewajiban bayar bea masuk cukai atau PDI barang kiriman. Jadi bea cukai pada saat barang pos tiba itu petugas bea cukai dan petugas pos itu melakukan pemeriksaan bersama ya. Tapi bea cukainya petugas bea cukainya yang menghitung ya. Kemudian penundaan pembayaran bea masuk cukai paling lama 60 hari sejak penetapan untuk pos yang ditunjuk oleh yang consignment note ya, corporate garansi. Kemudian 3 hari sejak tanggal penetapan untuk PJT dengan menyerahkan jaminan tunai. Itu poin di barang kiriman itu yang ini maksimalnya $3 ya, di atas itu dikenakan tarif 79%. Nah kemudian barang penumpang ya. Nah untuk barang penumpang dan awak tangga pengangkut itu karena ada ya barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak tangga pengangkut. Barang yang tiba bersama dengan mereka datang gitu ya. Kemudian bisa saja paling lama 30 hari sebelum kedatangan dan 60 hari. Jadi ada barang penumpang itu datangnya berbarengan ya sama penumpang atau ABK-nya. Ada juga yang datang paling lama 30 hari sebelum kedatangan. Jadi dia mendahului barangnya. Atau kalau setelahnya 60 hari setelah kedatangan barang pengangkut itu bisa saja ya. Kemudian paling lama 30 hari sebelum kedatangan ya. Atau 15 hari setelah kedatangan untuk yang udara. Ini ketentuannya. Jadi barang penumpang itu bisa datang berbarengan atau sebelum atau sesudahnya. Kalau untuk laut 30 atau 60 hari, kalau yang udara 30 atau 15 hari.
Nah, di sini aturan yang penting adalah pembebasan untuk penumpang itu maksimal 500 US dollar per orang ya. Jadi dulu 250 orang per orang atau 1.000 per keluarga. Nah, karena susah membedakan satu keluarga, maka dipakai 500 US dollar per orang. Itu batas dari barang penumpang yang memang dianggap sebagai barang barang yang akan dijual ya. Tapi kalau barang yang nggak pribadi itu dibebaskan. Untuk barang wacana pengangkut itu 50 US dollar per orang. Nah, untuk cukainya ini berbeda dengan barang barang kiriman ya. Jadi misalnya minuman itu 1 liter. Makanya ketika penumpang membawa minuman lebih dari 1 liter, maka akan dihancurkan. Gitu. Nah, dia menggunakan jalur merah ya. Kemudian untuk bawa jalur merah ini adalah berupa barang pribadi dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan dia masuk. Berikan dan atau melebihi jumlah barang kena cukai. Atau barangnya tidak wajar jumlahnya, itu digunakan dihitung sebagai barang dagangan. Atau dia membawa hewan, ikan, tumbuhan, senjata api, kemudian narkotika, atau membawa uang melebihi ya 100 juta. Ya. Jadi wajib izin dari BI. Atau barang dagangan ya, jadi kalau barang dagangan itu menurut jumlah jenis sifatnya tidak wajar, jadi itu akan dikenakan jalur merah atau dikenakan biaya masuk. Ini pemberitaan pabeannya BC22 ya, cash and consideration, atau untuk yang uang tunai BC32 cepat. Kemudian pelintas batas ya, ini pelintas batas ini karena kita berbatasan dengan negara lain, jadi pelintas batas itu dia lebih mudah untuk mengambil barang di negara tangga daripada dia ke dalam kota gitu ya. Jadi penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara, dia memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh bea cukai. Jadi melakukan perjalanan dinas terbatas di daerah perbatasan. Nah, di sini ada aturannya ya. Jadi Indonesia dengan Papua Nugini, jadi diberikan 300 ya, US dollar per bulan. Kemudian ini dengan Malaysia itu 600 ringgit ya kalau per bulan melalui batas darat. Kalau yang laut itu 600 sama ya. Kemudian yang Filipina itu 250 US dollar per bulan, dengan Timor Leste 50. Jadi ini berbeda-beda ya. Jadi kenapa diberikan pembebasan? Karena untuk meringankan mereka untuk membantu kehidupan sehari-hari ya, daripada dia beli ke dalam kota yang cukup mahal. Jadi setiap lintas batas yang membawa barang impor wajib memiliki kartu ya, jadi dibuatkan kartu, kemudian buku pas barang lintas batas ya. Jadi pada saat dia keluar masuk akan diperiksa. Jadi ada batasannya gitu ya. Nah, impor sementara sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin itu yang penting ya. Kalau yang perhitungan sementara itu sama, hanya dia menggunakan keringanan atau mendapatkan keringanan atau mendapatkan pembebasan ya. Kemudian akta kapet ini bisa dibaca. Ini untuk importasi barang-barang yang digunakan untuk misalnya untuk otomotif gitu ya, olahraga atau tujuan-tujuan ini disepakati secara internasional ya, macam namanya akta kanat dan CPT kanat ya. Ini bisa dibaca. Jadi kalau kita lihat dari ininya, akta kanat itu dokumen pabean yang internasional diterima sebagai pemberitaan pabean dan juga berfungsi sebagai jaminan yang berlaku secara internasional
serta digunakan untuk barang-barang keperluan lain ya, selain sangat pengangkut dengan tujuan dikendarai ya. Jadi barang-barang keperluan selain untuk kendaraan. Sedangkan kalau seperti di kanet, jaminan berarti telah bukan untuk sangat pengangkut dengan tujuan untuk dikendarai. Untuk kendaraan itu seperti kanet itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Yang lain itu bisa dibaca ya, karena ya teman-teman bisa diskusi di sini untuk terutama perhitungan biaya masuk tadi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan atau saya lihat di dalam chatting ya. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Indah. Di sini saya ada 2 pertanyaan. Apakah sebaiknya dibacakan keduanya sekaligus atau satu persatu, Pak?